lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat jadi Mahapati. Ini sumpah ini rasanya ambisius sekali. Termasuk zaman itu juga banyak pejabat-pejabat yang menertawakan. Tapi karena kesungguhan dan keseriusan seorang Gajah Mada, sumpah yang rasanya mustahil ini akhirnya bisa terpenuhi. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi, kita mulai lagi ngaji rutin kita, ngaji filsafat kita. Semoga istiqomah kita untuk ngaji setiap Rebo malam Kamis ini mendapatkan ridho dan barokah, membawa tidak hanya manfaat untuk diri kita, tapi juga membawa maslahat ke sekeliling kita. Semoga kualitas hidup kita, kualitas berpikir, kualitas mental, kualitas hati nurani, kejernihannya semakin meningkat sedikit demi sedikit. Malam hari ini kita akan membahas tentang beliau Mahapatih Gajah Mada. Oke, kita awali dari pembacaan kita dari Pararaton, lagi dari serat Pararaton. Ini seratnya ini sebenarnya tidak terlalu tebal. Jadi meskipun sebagian besar cerita kalau di serat Pararaton itu tentang Ken Arok dan Singosari. Pararaton itu isinya sekitar 1100-an baris. Jadi ya Pararaton itu bahasa Sanskerta, kalau diterjemah mungkin terjemahan pasnya adalah kitab raja-raja. Tidak jelas siapa yang menuliskannya, tapi ada penelitian yang bilang kitab ini ditulis di akhir-akhir era Mojopahit. Jadi isinya diawali dari kisahnya Ken Arok yang mendirikan Singosari. Ini seperti saya sampaikan tadi, di Pararaton itu banyak sekali mitos-mitos. Sehingga beberapa kita menyebutnya orang-orang barat yang meneliti serat ini itu sering kebingungan. Ini mana yang fakta, mana yang sisipan mitos-mitos tadi. Baik, kita tidak sibuk di situ malam hari ini. Ini tugasnya mungkin teman-teman yang jurusan sejarah atau mungkin yang ahli-ahli untuk meneliti masa lalu, mungkin antropologi, arkeologi, dan lain sebagainya. Nah, dari Pararaton coba kita pahami sedikit tentang profil Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini kalau sosoknya, ini juga ada versi-versi sosoknya. Yang populer kita kenal itu sosok yang digambarkan oleh beliau tadi saya sebut Muhammad Yamin. Jadi Pak Yamin ini menggambarkan Gajah Mada itu tinggi, besar, gagah, pokoknya atletis, wajahnya persis di patung-patung atau di gambar-gambar yang kita kenal hari ini. Nanti ada juga versi yang menggambarkan Gajah Mada itu kumisnya tebal. Ada juga yang bilang Gajah Mada itu ya sosoknya biasa saja, kayak orang Jawa zaman dulu yang tidak seatletis itu, segagah itu, beda dengan orang-orang Eropa. Tapi meskipun tidak sebesar segagah itu, tapi prestasinya luar biasa. Kedahsyatan yang dia hasilkan juga tidak kalah. Itu versi-versi, makanya saya tadi bilang malam hari ini teman-teman harus tahan untuk mendengarkan banyak versi, atau kalau sedang membaca kisah-kisah Gajah Mada mungkin di web tertentu atau di medsos itu sering dibantai orang yang punya versi yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ya ke bisnis utama kita malam hari ini, yaitu meneladani tokoh Gajah Mada. Nah, di catatan saya, kalau berdasarkan naskah Pararaton, Gajah Mada ini sosok yang
bertanggung jawab, kemudian tegas, kemudian cerdas, kemudian setia, kemudian tahu diri, kemudian dikagumi sekaligus ditakuti, dan yang terakhir tidak tergantikan. Ini secara umum ya. Ini kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini, pilih saja jadi pemimpin. Ini luar biasa cirinya. Kalau ini kan 5, 6, 7 ciri yang luar biasa. Yang pertama tanggung jawab. Jadi diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawab ya. Termasuk di serat Pararaton itu diawali dari karirnya Gajah Mada. Jadi awalnya Gajah Mada ini hanya kepala pengawal istana. Jadi yang dikenal dengan nama Bayangkara. Beliau ini kepala prajurit pengawal istana. Beliau dikenal bertanggung jawab karena saat itu ada pemberontakan Kuti yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap dengan tugasnya, tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan raja. Ceritanya saat itu Gajah Mada membawa raja dan keluarga istana lari mengungsi sampai ke Bedander. Bedander itu satu daerah di Bojonegoro. Ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugasnya. Kalau dia tidak tanggung jawab, begitu istana jatuh, ya nyari selamat saja, ngapain repot-repot. Tapi kan tidak. Beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, beliau juga tegas. Ya pemimpin memang dituntut tegas. Tidak boleh mencela-mencele, tidak boleh serba ragu. Ini kalau di Pararaton diilustrasikan misalnya melanjutkan tadi yang ngungsi. Saat mengungsi itu ada seorang pengalasan. Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat dia ngungsi di Bedander, izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada, ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia. Jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh Gajah Mada. Tapi orang ini terus memaksa. Nah, ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh Gajah Mada harus dibunuh demi keamanannya raja. Khawatir kalau ada pengkhianat nanti mengatasinya lebih susah. Nah, ini salah satu contoh dari serat Pararaton tentang ketegasannya Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, cerdas. Ini tidak perlu dijelaskan lagi ya kecerdasannya. Yo, contohnya tadi saja kita lanjutkan. Jadi istana jatuh, beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Bedander. Setelah itu beliau balik lagi ke istana, mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja, kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi, akhirnya beliau, kalau dalam sejarah, tidak lebih dari seminggu berhasil mengembalikan tahta lagi kepada rajanya. Saat itu ya rajanya Jayanegara. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas. Beliau dikenal punya wawasan yang luas dan juga cerdik. Itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi. Kemudian beliau ini juga dikenal setia. Kalau ini yang tidak perlu kita uraikan panjang lebar, kesetiaan beliau pada kerajaan, satu cinta tanah air yang luar biasa. Kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tahu diri. Jadi bukan orang yang ambisi jabatan. Ini ada cerita juga. Jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Arya Tadah itu sakit.
bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontakan Sadeng. Nah, Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan. Beliau calon kuat untuk menggantikan Arya Tada. Tapi kemudian ketika beliau ditawari untuk mengganti Arya Tada, Gajah Mada menjawab, saya baru akan menerima jabatan itu kalau saya berhasil mengatasi pemberontakan Sadeng. Jadi beliau tidak kesusu kemerungsung jabatan, tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara. Beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau pantas untuk itu, antara lain dengan cara menaklukkan pemberontakan Sadeng. Berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahapatih, ya bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa, atau hanya karena dekat dengan Arya Tada, karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Arya Tada tadi. Tapi karena memang prestasinya luar biasa, jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat jadi Mahapatih. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali bahwa beliau ini dikagumi banyak orang. Kekaguman itu dimulai sejak beliau mancang sumpah yang kita hari ini masih hafal, yaitu Sumpah Palapa. Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditakuti. Kalau ini tidak diragukan lagi. Jadi bagian dikagumi dan ditakuti, itulah ada penaklukan-penaklukan besar menyatukan Nusantara di bawah atapnya Mojopahit. Itu ciri yang ke-6. Kemudian ciri yang ke-7, beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi, orang kebingungan mencari gantinya. Siapa yang bisa menggantikan sosok ini? Nah, berbahagialah teman-teman atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil. Setelah kita pergi, orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita. Itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri, itu Hayam Wuruk dan Mojopahit bingung mencari gantinya. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah 4 orang sekaligus di posisi Maha Menteri Agung yang dipimpin oleh Empu Nala saat. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi 4 Maha Menteri ini ternyata tidak sukses. Kemudian diganti lagi dengan 2 Maha Menteri, Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Tapi ya tetap tidak sukses. Nah, ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya seorang Gajah Mada. Jadi ini menurut saya beberapa profil Gajah Mada yang saya simpulkan dari narasi-narasi yang ada dalam serat Pararaton. Nah, kita masuk sekarang ke isu yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ini sumpah yang dilakukan oleh Gajah Mada setelah beliau diangkat jadi Mahapatih. Ini sumpah ini rasanya ambisius sekali, termasuk zaman itu juga banyak pejabat-pejabat yang menertawakan. Tapi karena kesungguhan dan keseriusan seorang Gajah Mada, sumpah yang rasanya mustahil ini akhirnya bisa terpenuhi. Meskipun tidak 100% ada, kurang sedikit mungkin. Ya termasuk tadi ada kasus dengan Pasundan tadi, dengan terjadinya peristiwa Bubat. Nah, ini dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Nama istilah palapa itu diambil dari satu kata yang ada di dalam sumpah itu.
Bahkan kata palapa ini kan dulu zaman Orde Baru dipakai sebagai nama satelit terkenal sekali, namanya satelit Palapa. Jadi begitu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, beliau berdiri kemudian bersumpah kalau mengikuti negara Kertagama. Kalimatnya seperti ini: lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palopo. Ini semoga saya membacanya benar ya, karena ini pakai bahasa Jawa Kawi, bahasa Jawa kuno. Saya bahasa Jawa biasa aja sok-sok keliru, apalagi bahasa Jawa kuno. Ini mohon dimaklumi teman-teman yang memang sudah ahlinya di situ. Ini saya membacanya mungkin banyak meleset-melesetnya. Nanti silahkan diluruskan. Arti sumpah ini begini: jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Mojopahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah baru saya akan melepaskan puasa. Ini terjemahnya diambil mudahnya ya, diterjemahkan palapa sebagai puasa. Sebenarnya maksudnya tidak sesimpel itu. Jadi dalam budaya Jawa itu ada istilah amukti wibowo dan amukti palopo yang diambil oleh Gajah Mada. Ini amukti palopo ini. Amukti palopo itu lawan dari amukti wibowo. Amukti wibowo itu kalau diterjemahkan itu adalah menikmati kemuliaan jabatan atau kekuasaan. Orang yang dapat jabatan itu dia sedang menikmati jabatannya atau menikmati kewibawaan kekuasaannya. Itu namanya amukti wibowo. Berarti jabatan itu menjadi anugerah atau menjadi nikmat. Makanya banyak orang yang begitu dapat jabatan terus syukuran. Mengapa kok dia syukuran? Karena jabatan diartikan sebagai amukti wibowo, mendapatkan anugerah dalam bentuk kekuasaan. Sebaliknya, Gajah Mada memaknai jabatan itu sebagai amukti palopo. Palopo itu berarti lawannya wibowo tadi. Dia tidak menikmati, tapi justru menahan diri untuk menikmati. Jadi menahan diri untuk senang-senang. Istilah amukti palopo ini sering dipakai untuk orang yang sedang tirakat atau melakukan topo. Bagi teman-teman yang suka tirakat, apalagi teman-teman Jawa itu kan ada istilah ngalopo. Ngalopo itu orang yang menjalani tirakat dengan cara tidak makan garam. Nah, tidak makan garam itu biasanya terus bentuknya adalah dengan cara puasa mutih, makan nasi putih saja. Atau mungkin teman-teman yang belajar sastra Jawa ada istilah loro lopo. Loro itu sakit, lopo itu lapar. Jadi intinya palopo itu milih tidak seneng-seneng, milih tidak menikmati. Jadi milih tirakat dulu. Ya, makanya tadi diterjemahnya disebut puasa. Jadi meskipun itu mudahnya begini, meskipun aku mendapat anugerah jabatan sebagai Mahapatih, berarti aku sedang mendapatkan kekuasaan, kemuliaan, tapi aku tetap akan milih tirakat saja, tidak senang-senang, tidak menikmati anugerah ini sampai aku bisa menaklukkan wilayah-wilayah tadi Nusantara. Jadi ini sumpahnya Gajah Mada. Jadi sebelum wilayah-wilayah tadi berhasil ditaklukkan di bawah Mojopahit, aku akan tirakat, aku tidak akan senang-senang, aku tidak akan menikmati. Jadi lawan dari amukti wibowo.
Nah, ini bisa nanti kita untuk menganalisis ya, kalau ada orang dapat anugerah jabatan, itu dia menyikapinya sebagai amukti wibowo atau amukti palopo. Dalam sejarah Islam kan mungkin kita banyak cerita khalifah-khalifah tertentu yang begitu dapat jabatan khalifah, justru malah nangis, justru malah menganggap itu musibah, justru malah gelisah luar biasa. Dulu kita pernah membahas Umar bin Abdul Aziz, termasuk minggu lalu ada Umar bin Khattab. Itu kan dalam ceritanya menganggap jabatan itu sebagai musibah. Nah, ini berarti memaknai jabatan sebagai amukti palopo. Begitu jabat, begitu saat itu dia sadar bahwa wah, ini berarti saatnya aku harus tirakat untuk menjalankan amanah sebagai pejabat ini. Nah, itu berarti memaknai jabatan sebagai amukti palopo. Ya meskipun ada juga orang yang menganggap jabatan itu sebagai anugerah, amukti wibowo. Itu yang membuat dia kemudian setelah dilantik, setelah mendapat jabatan terus syukuran, ngejak makan-makan, pesta-pesta. Itu tipe orang ketika menerima jabatan. Baik. Nah, di sumpahnya Gajah Mada tadi, beliau menyebut beberapa nama daerah. Ada Gurun. Gurun itu daerah Seram bagian timur. Pulau Gorong. Kemudian Seram. Tanjung Pura. Ini Kerajaan Tanjung Pura, daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Haru. Haru itu mungkin maksudnya Kepulauan Aru. Sumatera Utara, daerah Karo. Pahang, Malaysia. Dompo atau Dompu kalau hari ini ya, daerah di Pulau Sumbawa. Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Tumasik itu kalau hari ini Singapura. Ini yang disebut oleh Gajah Mada daerah-daerah ini, ada yang bilang adalah wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan titik-titik kerajaan yang besar. Jadi misalnya Palembang. Palembang itu dulu ada Sriwijaya. Bali itu kan ada Bali Dwipa Mandala, kerajaan dari dinasti Warmadewa. Sunda ada Tarumanegara. Tanjung Pura tadi itu kan dulu di situ ada kerajaan Kutai kuno, rajanya Mulawarman. Jadi daerah-daerah yang disebut tadi mungkin daerah Nusantara yang sebelumnya terkenal, di situ ada pusat-pusat kerajaan besar. Nah, kita kemudian sering menyebut sumpahnya Gajah Mada ini secara umum adalah semangat untuk menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaannya Mojopahit. Kalau di negara Ketagama itu Nusantara itu satu wilayah. Jadi begini, ini Mojopahit itu membaca geografis wilayah dunia sekitarnya itu dengan 3 istilah. Ada Negoro Agung, ada Monconegoro, ada Nusantara. Kalau Negoro Agung itu ya ibu kotanya Mojopahit sendiri, kemudian dan sekitarnya yang dekat-dekat. Ya kalau ibu kotanya di daerah Mojo Agung atau Trowulan, ya berarti kabupaten-kabupaten sekitar itulah, mungkin Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan sebagainya. Kemudian ada Monconegoro. Monconegoro itu masih di Pulau Jawa, tapi budayanya mirip dengan Negoro Agung, tapi dia sudah berbatasan. Itu sering disebut, termasuk Monconegoro itu negara-negara yang ada di perbatasan Pulau Jawa, seperti Bali, Madura, Lampung, Palembang, itu sering diidentifikasi sebagai Monconegoro. Nah, beda dengan Nusantara. Kalau Nusantara ini memang wilayah jauh, wilayah luar Pulau Jawa. Yang kalau masuk Nusantara ini berarti taklukannya harus membayar, kalau ditaklukkan oleh Mojopahit dia harus membayar upeti. Jadi ini istilah pemahaman geografisnya
Mojopahit saat itu terhadap daerah-daerah kekuasaannya. Jadi kekuasaan Mojopahit itu ada Negoro Agung, Monconegoro, dan Nusantara. Ya konsep Nusantara sendiri, Nusa itu artinya pulau, kemudian Antoro, Antoro itu artinya seberang. Jadi pulau-pulau yang ada di seberang dikenal sebagai Nusantara. Meskipun nanti belakangan istilah ini dipakai untuk menggambarkan ya wilayah Indonesia. Kalau di negara Kertagama sendiri, Nusantara itu ya sebagian besar wilayah Indonesia modern seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, sebagian Pulau Maluku dan Papua Barat, plus Malaysia, Singapura, Brunei, dan beberapa wilayah Filipina bagian selatan. Itu nanti ada pembagiannya di negara Kertagama, itu ada sekitar 8 pembagian. Nah, inilah yang dipakai oleh Gajah Mada, istilahnya Nusantara. Jadi tidak hanya Monconegoro yang akan ditaklukkan, daerah-daerah tapal batas yang berbatasan Pulau Jawa, tapi juga Nusantara. Itulah isi sumpahnya Gajah Mada. Nah, konsep Nusantara ini sebenarnya tidak berawal dari Gajah Mada dan Sumpah Palapanya. Jadi kalau dalam sejarah, istilah ini sudah dikenal bahkan sejak zaman Singosari. Kalau teman-teman belajar tentang sejarahnya Singosari kan, satu ketika Singosari ini melakukan satu ekspedisi yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini upaya Singosari untuk menjalin persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya kerajaan Melayu Dharmasraya. Nah, tapi ekspedisi ini nanti terputus dengan jatuhnya Singosari, tewasnya Kertanegara. Mengapa kok ekspedisi ini diadakan? Ini sebenarnya dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman serangannya Mongol yang sedang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Nanti kan ceritanya memang sampai ada utusan ke Singosari. Tapi pada akhirnya yang tidak bisa ditaklukkan oleh Mongol yang luar biasa, yang 2-3 minggu yang lalu kita angkat lewat Genghis Khan, yang kedahsyatannya bahkan menaklukkan hampir separuh dunia, tapi belum bisa menaklukkan Jawa. Nah, di eranya Kertanegara ini sudah dikenal istilah Nusantara. Cuma saat itu istilahnya belum Nusantara tapi Dwipantara. Dwipantara itu sama. Kalau istilah Sangsekerta, Dwipa itu artinya juga pulau. Sama seperti Nusa. Pada akhirnya Gajah Mada mampu mewujudkan dan memulai cita-cita perjuangannya untuk menyatukan seluruh Nusantara. Karena didukung oleh ratunya, didukung nanti juga oleh rajanya. Ini perjuangannya dan dimulai sejak Ratu Tribuana Tunggadewi. Ini pelajaran Sumpah Palapa ini sebenarnya pelajaran penting bagi kita untuk punya resolusi, punya target, punya tujuan-tujuan hidup yang tinggi jangka panjang. Jadi kita berpikirnya harus jauh, tinggi ke depan. Banyak di antara kita mungkin yang hari ini tidak tahu hidupku ini mau dibentuk seperti apa, ingin jadi apa. Karena kita tidak tahu mau apa dan kemana, ingin jadi apa, akhirnya tidak ada pendorong yang kuat untuk kemajuan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Apalagi sebagai bangsa. Sebagai bangsa itu kunci utamanya itu kita sebagai pribadi-pribadi. Misalnya kalau ada pertanyaan, bangsa kita ini ingin apa sih? Teman-teman tahu enggak? Misalnya Indonesia ini ingin jadi apa sih kira-kira 20 tahun ke depan? Atau punya target apa sih? Teman-teman pernah berpikir ke situ enggak? Kalau targetnya enggak ada, keinginan dan cita-citanya enggak ada,
Atau ada tapi dengan jangka yang sangat pendek. Hari ini yang penting bisa makan, yang penting bisa punya uang, yang penting itu tidak punya target-target ke depan, ya sulit kita jadi bangsa yang maju. Kalau Gajah Mada tadi kan jelas, proyek utamaku adalah menyatukan Nusantara. Ini memang rasanya mimpi. Zaman itu diketawain sama pejabat-pejabat yang lain. Meskipun nanti ceritanya pejabat-pejabat yang tidak setuju itu akhirnya disikat juga oleh Gajah Mada, satu-satu disingkirkan. Tapi itulah pentingnya cita-cita, pentingnya punya visi.